Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi forex dan gold. Pada materi kali ini saya akan bahas tentang strategi trading modal $100 ya teman-teman semua. Nah, bisa nggak sih kita tuh sebagai trader itu dengan modal $100 itu kita bisa mengembangkan akun kita sampai gede ya, sampai bisa dinikmatin ya. Seperti itu ya teman-teman semua. Dan di sini angka $100 itu sebenarnya hanya perwakilan saja ya. Sebenarnya video ini tuh isinya tentang strategi bagaimana sih kita trading menggunakan modal yang kecil ya. Modal yang kecil itu berapa sih? Modal yang besar itu berapa sih? Kalau kita boleh bertanya ya teman-teman semua. Tentunya itu relatif ya, akan tetapi kalau menurut saya trading forex itu bisa dikatakan modal kita tuh masih kecil kalau modal kita itu di bawah 10.000 US ya. Kenapa? Karena satu nilai kontrak size daripada di forex aja nilainya itu 100.000 ya teman-teman semua. Oleh karena itu saya menganggap bahwa modal di bawah 10.000 US itu adalah masih termasuk modal kecil ya teman-teman semua. Nah, akan tetapi faktanya itu kan di kebanyakan kita ya itu kan banyak trader yang trading itu jauh lebih kecil daripada 10.000 US ya teman-teman semua. Yang trading $100 itu banyak sekali ya teman-teman semua, seperti itu. Nah, video ini untuk Anda ya, saya persembahkan untuk teman-teman semua yang modalnya kecil, jangan kecil hati ya teman-teman semua, seperti itu ya. Oke, bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya mengucapkan selamat datang ya. Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya dan aktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi forex dan gold seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya ya. Dan bagi para subscriber, terima kasih Anda sudah sudi untuk subscribe di channel YouTube saya dan saya merasa sangat terhormat sekali ya. Oke, dan nanti jangan lupa di like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Baik, kita akan mulai saja ya teman-teman semua, strategi trading modal $100 ya. Oke, kita akan mulai materinya. Nah, ada dua cara mengembangkan akun ya teman-teman semua. Pertama adalah cara cepat atau cara instan, dan kedua adalah cara yang butuh proses ya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu cara instan ya. Cara instan ini hasilnya cepat, resikonya besar tapi berumur pendek ya. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan. Wah, itu bisa ratusan persen mungkin profitnya ya. Tapi setelah itu umurnya pendek. Setelah itu langsung habis semua akunnya ya. Biasa kita dengar seperti itu kan ya teman-teman semua. Orang sombong, wah pamer, wah gua profit ratusan persen. Tapi setelah itu hilang, nggak ada ceritanya lagi ya. Ini yang terjadi ya. Ini adalah cara instan ya teman-teman semua. Dan cara yang kedua adalah cara yang butuh proses ya. Ini hasilnya lebih lama, resikonya juga relatif lebih kecil, dan ini berumur lebih panjang ya teman-teman semua. Dan saya berharap ya generasi kita ya teman-teman semua, generasi kita ataupun yang ya dikatakan sebagai generasi milenial itu tidak punya mental instan ya teman-teman semua. Karena segala sesuatu yang instan tuh biasanya dia nggak berumur panjang ya. Dan video ini memang adalah tentang sebuah strategi yang tentunya butuh proses ya teman-teman semua. Bukan strategi yang instan seperti ini. Karena kalau strategi instan saya kira itu ya kita ngawur aja deh, trading hajar lot gede ya, punya trading plan, nggak punya trading plan juga nggak ngefek kan, karena kan lotnya kegedean ya teman-teman semua. Jadi kalau seperti ini ya udah nggak usah dibahas ya teman-teman semua, seperti itu. Yang kita bahas adalah yang butuh proses ya teman-teman semua. Bisa nggak sih kita itu menggedekan ya dengan strategi apa sehingga kita tuh bisa menjadikan uang $100 itu bisa menjadi nilainya itu gede dan bisa dinikmati ya. Oke ya teman-teman semua, kita akan langsung saja ke materi yang selanjutnya. Nah, ini ada 3 strategi trading modal kecil. Perhatikan ya teman-teman semua. Oke, jadi ini yang pertama adalah saya menempatkan kelola resiko ya. Jadi ada 4 at least ya paling tidak yang saya catat ya untuk mengelola resiko ini ya. Trading lot kecil yang pertama. Terus yang kedua adalah wajib stop loss ya. Yang ketiga jangan over trade, dan yang keempat itu risk per trade itu maksimal 3%. Kalau saya pribadi lebih suka 1% saja ya teman-teman semua, akan tetapi saya tahu risk tolerance masing-masing orang tuh berbeda. Ya sudahlah, kalau mau yang 3% ya silakan. Akan tetapi kalau saya tetap di dalam semua video-video saya menyarankan risk per trade itu 1% saja ya.
Strategi yang pertama atau langkah yang pertama ini ya teman-teman semua, selain dia merupakan strategi, dia juga merupakan ujian ya. Ujian terhadap apa? Apakah seorang trader, apakah Anda itu memang pantas untuk cocok untuk menggunakan metode atau cara pengembangan akun yang butuh proses ini ya teman-teman semua. Karena kalau Anda gagal di sini ya, kalau Anda gagal, misalkan begini, kalau Anda itu gagal di sini ya, Anda itu tidak bersedia trading lot kecil, Anda itu nggak mau pakai stop loss tradingnya, lalu Anda itu overtrade, dan Anda risk per trade-nya itu bisa 5-10% per trade, artinya Anda itu sebenarnya masih ada di cara instan ini ya. Jadi Anda itu sedang ada di sini. Nah, kalau Anda itu mau bersedia untuk mentaati aturan-aturan yang ada di pengelolaan risiko yang ini ya, trading lot kecil, wajib stop loss, jangan overtrade, risk per trade itu maksimal 3%, maka Anda sudah ada di bagian yang ini. Anda sudah termasuk di dalam trader yang mau untuk menjalankan atau untuk mengembangkan akun Anda dengan membutuhkan proses ya, lebih lama, resikonya lebih kecil, tapi umurnya lebih panjang ya. Ini yang akan kita bahas di video ini ya teman-teman semua, seperti itu. Ini adalah strategi atau langkah yang pertama. Ini adalah batu ujian pertama. Kalau Anda nggak lolos di sini, maka langkah yang kedua dan langkah yang ketiga itu tidak bisa dilakukan ya. Mudah-mudahan paham ya teman-teman semua. Oke, sekarang langkah yang kedua adalah nabung rutin ya. Jadi setiap kali ada tambahan uang dingin, masukkan ke dalam akun trading. Saya tekankan ini adalah uang dingin ya teman-teman semua. Jadi uang yang bukan uang makan, bukan uang kuliah, bukan uang sekolah ya. Artinya adalah uang yang kalau hilang di market itu hidup Anda tidak terpengaruh ya. Jangan pernah trading dengan menggunakan uang panas ya teman-teman semua. Jadi balik lagi ke strategi yang kedua adalah nabung rutin. Setiap kali ada tambahan uang dingin, masukkan ke dalam akun ya. Kalau bisa itu per bulan rutin ya teman-teman semua. Anda mungkin kalau punya $100, masukin $100, nabung terus, masukin ke akun trading Anda. Kalau Anda hanya punya $20, nggak apa-apa, masukin juga ke dalam akun trading Anda. Kalau Anda punya lebih dari $100, itu lebih bagus lagi, masukin lagi ke dalam akun trading Anda ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbesar modal Anda secara perlahan-lahan ya teman-teman semua. Nggak usah khawatir, ini nanti akan saya bahas seperti apa prakteknya agar teman-teman bisa lebih paham ya. Ini kita main teorinya dulu ya. Oke, jadi sekali lagi strategi yang kedua adalah nabung rutin ya. Oke, kemudian kita masuk ke strategi yang ketiga, yaitu compound ya teman-teman semua. Jadi akun Anda itu berkembang tidak dalam sehari, tapi membutuhkan waktu ya. Sabar bos. Jadi kalau kita bicara soal compounding ini, ada satu variabel yang namanya itu variabel waktu ya teman-teman semua. Oleh karena itu saya tadi katakan kalau kita gagal di syarat yang pertama, kalau kita gagal di langkah yang pertama ini, kita nggak akan bisa ikuti cara ini. Kenapa? Karena kita tidak gagal dalam kita pasti gagal dalam ujian variabel waktu ini ya, dimana variabel waktu ini tidak bisa ditawar-tawar untuk urusan compounding ya. Jadi untuk mengembangkan akun itu butuh waktu ya teman-teman semua, tidak bisa instan ya. Oke, kita akan langsung saja nih, seperti apa sih kira-kira bayangan dari strategi ini ya. Oke, kita akan langsung saja kita ke ini dulu deh. Untuk ngitung nabungnya ya, kita ke position size calculator. Baik teman-teman, kita sudah ada di position size calculator ya, dan ini saya ambil dari website babypips.com ya teman-teman semua, seperti itu. Oke, tujuan apa saya membawa teman-teman semua ke website ini, ke position size calculator ini, untuk menunjukkan ya seperti apa sih hasil dari kita nabung itu seperti apa ya teman-teman semua. Dan di sini saya akan pakai gini aja, contoh account balance-nya ya, account balance awal ya, atau modal awal ya teman-teman semua. Kita ambil aja $100 ya.
kita dengan modal awal $100, risk percentage-nya itu kita ambil 1% ya teman-teman semua, dan stop loss-nya itu katakanlah kita ambil 50 pips untuk per euro USD ya teman-teman semua. Maka kita akan calculate ya, kita akan calculate seperti ini, dan keluar ya teman-teman semua. Yang keluar adalah berapa sih lot yang harus kita pakai ya. Ini penting ya teman-teman semua, agar kita setiap trade itu tahu berapa lot yang harus kita pakai dalam trading kita ya. Dengan kriteria semacam ini ya teman-teman semua, maka yang keluar itu adalah kalau untuk standar lot ya itu 0,002 lot ya, dan ini mungkin tidak banyak broker yang punya ini ya teman-teman semua. Kemudian kalau mini lot itu dia nilainya 0,02, tapi ini value-nya sama ya teman-teman semua, cuman ini perbedaan, ini ada standar lot, ada mini lot, dan ada micro lot ini ya teman-teman semua. Dan saya rasa kita perlu penting untuk memperhatikan micro lot ini ya teman-teman semua, karena ini kan kita bicara soal apa sih, akun sen ya teman-teman. Kalau misalkan broker Anda itu bisa 0,002 lot yang standar lot itu lebih bagus ya, tapi sepanjang pengetahuan saya untuk standar lot biasanya paling kecil itu 0,01 ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan ingin trading kecil ya, ini kan modalnya kecil ya teman-teman, jadi wajar dong kalau kita pakai akun sen ya teman-teman semua, seperti itu. Jangan kecil hati ya teman-teman semua, jangan kecil hati, waduh kok pakai akun sen Pak, emangnya kenapa? Nggak ada yang salah ya teman-teman, dengan modal kecil, dengan akun sen itu nggak ada yang salah selama kita ada dalam proses belajar yang benar, tidak usah berkecil hati ya teman-teman semua, seperti itu. Nah ini $100 ya teman-teman semua, katakanlah nih kita nabung di bulan depan ya, kita nabung, nah jadi $200 di modal kita sudah naik nih jadi $200 ya, katakanlah, untuk supaya gampang ya tradingnya itu impas lah ya, nggak profit tapi juga nggak loss ya teman-teman semua. Ketika kita sudah nambahin modal kita jadi $200 kan, modalnya jadi $200, ketika kita calculate, nah dia jadi naik nih lot size-nya ya kan, dia jadi naik 2 kali lipat ya, lot size-nya jadi 0,4 untuk micro lot-nya ya teman-teman semua. Kenapa? Ya karena modalnya sudah bertambah juga ya. Kalau misalkan ini kita tambahin 300, bulan depannya lagi, nah jadi 300, maka kalau kita calculate lagi, maka lot size-nya akan semakin besar, dan semakin besar ya. Seperti itu ya teman-teman semua, skenario-nya seperti itu ya. Jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa tujuan kita menabung itu adalah untuk perlahan-lahan ya, secara gradual itu membesarkan modal kita ya, itu tujuannya ya teman-teman semua. Saya rasa di sini cukup ya, saya rasa teman-teman semua juga pasti akan mengerti ya. Kita akan langsung masuk sekarang ke Forex Compounding Calculator ya. Jadi ini kita sudah ada di Forex Compounding Calculator ya teman-teman semua. Ini banyak sekali terdapat di internet, Anda tinggal googling saja ya. Jadi begini teman-teman, kita akan pakai asumsi yang agar supaya mudah saja ya. Jadi katakanlah begini ya, katakanlah setelah kita itu nabung rutin ya selama 12 bulan ya, itu kita nabung rutin per bulan $100, per bulan $100, maka pada akhir tahun pertama ya teman-teman semua, katakanlah kita modal kita itu bertambah modal kita menjadi $1.200 ya, dengan asumsi supaya sekali lagi supaya gampangannya aja ya teman-teman semua, katakanlah kita nggak loss, kita nggak profit, maka modal kita tuh menjadi $1.200 ya teman-teman semua. Nah, katakanlah kita itu per bulan berapa nih profitnya, kalau kita mau profitnya per bulan itu 3%, ya kita tinggal isi aja 3%, jangan gede-gede lah ya teman-teman. 3% lah ya, 3% itu susah loh dapat 3%. Susah nggak ya? Susah loh dapat 3% per bulan ya. Konsisten ya. Kalau nggak konsisten sih gampang ya, 1% mau dapat 10% pun bisa kalau misalkan nggak konsisten ya, seperti itu ya teman-teman semua. Akan tetapi yang kita perlukan itu konsistensi ya. Jadi katakanlah per bulan profitnya itu 3% ya. Kemudian number of months-nya ini kita katakanlah ya, ambil supaya gampang, kita ambil 12 bulan lah ya teman-teman semua, seperti itu. Nah, kita akan ambil tapi ini dengan asumsi ya teman-teman semua, kita hanya menabung di tahun pertama saja supaya gampang ya teman-teman semua. Akan tetapi nanti faktanya tentu saja kita
prinsipnya adalah selama masih ada uang dingin itu kita tambahin terus ya teman-teman semua, seperti itu. Tapi untuk contoh ini katakanlah kita berhenti, kita hanya menabung 1 tahun ya, kita hanya menabung di tahun yang pertama. Artinya kita sudah punya modal nih 1.200 ya. Nah, kita akan lihat kalau kita compound ini di akhir tahun kedua itu jadi berapa ya. Nah, ini sudah ada hasilnya ya teman-teman semua. Di akhir tahun kedua itu kita uang kita atau modal kita itu menjadi 1.710 ya teman-teman semua, seperti itu. Kalau mungkin teman-teman tanya, loh Pak kok cuma 1.700 Pak? Karena kita nabungnya cuma di tahun pertama ya teman-teman semua, karena supaya ngitungnya gampang gitu loh ya kan. Tapi kalau misalkan kita di tahun kedua itu kita tetap nabung, of course dia akan lebih besar dari ini ya teman-teman semua. Kalau dia tanpa compound pun kita nabung aja biasa gitu kan, dia sudah jadi 2.400 kalau misalkan 2 tahun kan, begitu ya teman-teman semua. Apalagi kalau di compound. Akan tetapi ini sekali lagi asumsinya ya, katakanlah kita tuh nabungnya cuma di bulan pertama aja supaya gampang ngitungnya gitu ya teman-teman semua, mudah-mudahan paham ya. Kita sudah mendapatkan ini nih 1.710 ya, ini dari modal $100 dengan menabung hanya setahun di depan ya teman-teman semua. Katakanlah kita menggunakan asumsi yang sama, maka kalau misalkan kita mau hitung 5 tahun atau 60 bulan berapa nih hasilnya ya, kita tinggal kalkulat aja ya. Maka dalam waktu 5 tahun uang kita tuh sudah menjadi 7.069 dolar ya, seperti itu ya teman-teman semua. Jadi seperti inilah cara bagaimana kita itu strategi ya, bagaimana strategi kita itu mengembangkan uang kecil ya dari $100 itu menjadi nilainya itu kita bisa nikmati ya teman-teman semua, seperti itu. Sekali lagi ini saya cuman hanya menggunakan asumsi kita hanya nabung di tahun pertama. Bayangkan kalau setiap tahun kita nabung, maka ini angkanya jauh lebih gede daripada ini ya. Karena apa? Karena sekali lagi kita menggunakan compounding ya teman-teman semua, seperti itu ya. Dan ini juga sebenarnya prinsip yang sama yang tidak hanya bisa digunakan oleh trader modal kecil ya teman-teman semua. Anda kalau modal Anda lebih besar, katakanlah modal Anda itu 10.000 US ke atas, wah Anda pakai strategi ini juga tentunya ya akan jauh lebih bagus lagi. Artinya Anda juga akan punya kesempatan modal Anda bisa berkembang dengan jauh lebih besar lagi ya. Karena forex itu memang adalah sebuah capital game ya teman-teman. Semakin besar modal Anda, itu semakin Anda bisa menikmati hasil dari trading forex ini ya. Oke ya teman-teman semua, mudah-mudahan membantu ya teman-teman semua, mudah-mudahan membantu. Dan kalau Anda bingung, Anda punya pertanyaan, silakan aja Anda tulis di kolom komentar ya teman-teman semua, seperti itu. Saya kira cukup untuk materi kali ini ya. Kalau Anda mendapati materi ini bermanfaat, silakan Anda bisa share ke media-media sosial ya teman-teman semua. Ini saya yakin banyak sekali teman-teman yang tertarik ya. Jangan kecil hati ya, sekali lagi kalau modal Anda kecil, jangan kecil hati ya teman-teman semua. Udahlah, nggak usah lihat iklan-iklan yang bunyinya itu wah gua profit sekian gua profit ratusan juta. Udahlah, itu nggak ada gunanya juga Anda lihat itu kan. Mending Anda fokus ke hal-hal yang kecil seperti ini ya. Anda fokus ke hal-hal yang kecil seperti ini, tapi kalau Anda disiplin, nah itu hasilnya akan bisa kelihatan di jangka waktu yang panjang ya. Butuh waktu ya teman-teman semua, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.